dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. He is the light. He is the light. He is the light. The light. You are the light. You are the light. You are the light. The light. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. Give Him your heart. I give you my heart. I give you my heart. Halo, adik-adik. ketemu lagi deh sama Kak Ratri Dan Kak Diva. di pendampingan mingguan bersama kakak pendamping Pia Kumetiran. Apa kabarnya anak Tuhan hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Yeay, Kak Diva apa kabarnya nih? Baik dong Kak Kak. Ratri juga baik banget. Tentunya semangat ya Kak ya. Selalu. Adik-adik yang ada di rumah, semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat. Sehat. Gimana kreativitasnya minggu yang lalu nih? Udah dibuat tentunya Kak. Sudah di-tag juga tentunya. Oh iya, di mana Kak di tagnya? Pia Instagramnya Pia Kumetiran ya, pakai depannya @Pia Kumetiran. Jangan lupa juga nanti like, subscribe dan komen di bawah. Kalau adik-adik di rumah atau orang tua yang nonton video hari ini punya saran terbaik mau untuk improve kakak-kakaknya ya Kak Iya, ya. biar kakak-kakaknya ini tahu gitu, semakin ke depannya tuh kayak gimana gitu ya Kak ya. Betul sekali. Yeay, kita akan mulai pendampingan hari ini Untuk minggu Prapaskah ke 4. 4. Berarti minggu depan kita sudah mulai Minggu Palma. Minggu Yeay. depannya lagi udah apa Kak? Kita sudah Pasca. Yang ditunggu ya Kak ya. Bener banget. Kakak-kakaknya aja nggak sabar besok Paskaan mau dibikin apa. Pasti adik-adiknya juga. Iya dong. Nah, sebelum kita memulai pendampingan hari ini, kita mau apa dulu Kak Diva? Doa Kak. Oke. Berdoa dulu. Doanya hari ini akan dipimpin oleh Kak Ratri. Kak Diva menirukan. Yes. Yuk, kita siapkan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih atas hari ini. atas hari ini. Kau kumpulkan kami Kau kumpulkan kami untuk mengikuti mengikuti pendampingan mingguan pendampingan mingguan bersama kakak bersama kakak dan orang tua kami. dan orang tua kami. Siapkanlah hati, Siapkanlah hati, pikiran kami pikiran kami untuk dapat mengikuti dapat mengikuti pendampingan mingguan ini pendampingan mingguan ini dengan sangat baik. dengan sangat baik. Berkati juga Berkati juga kakak-kakak kakak-kakak yang sudah menyiapkan yang sudah menyiapkan pendampingan ini dengan baik. pendampingan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Santa Teresia, kanak-kanak Yesus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, sekarang kita bangkit berdiri yuk. Kita mau menyanyikan satu lagu biar anak-anaknya semakin semangat. Yuk! Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Hey, Yesus tak tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikanku terang-Mu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikanku terang-Mu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, ku akan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Hey, Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikanku terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikanku terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, ku beritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, dimanapun juga. Halo adik-adik, gimana? Masih seru kan pendampingan mingguan hari ini? Sebentar lagi Kak Ratri akan membacakan Injil yang diambil dari Injil Yohanes.
Ditunggu ya dan selamat menyaksikan. Pembacaan diambil dari Injil Yohanes, orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah dan mengoleskannya pada mata orang buta itu dan berkata, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Lalu pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada pula yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Kata mereka padanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, "Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu." Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, "Di mana dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang-orang yang tadinya buta itu kepada orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu, orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Dari dahulu sampai sekarang, tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Demikianlah Injil Tuhan. Gimana adik-adik, seru kan dramanya hari ini?
tetap berada di sini ya, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan dari Romo Santo. Dadah. Salam jumpa adik-adik, berjumpa lagi dengan Romo Santo. Tadi kita mendengarkan sabda, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta. Dan Tuhan Yesus berkata, bukan salah anak ini, bukan salah orang tuanya kenapa dia dilahirkan buta. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan harus dinyatakan dalam dia. Nah adik-adik, kita juga sudah dibuka mata batin kita oleh Tuhan Yesus ketika dibaptis. Dengan baptis kita menjadi anak Allah. Kita diminta bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus. Maka kita melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Nah, untuk orang tua, mari kita laksanakan pekerjaan-pekerjaan Allah melalui anak Anda. Apapun keadaan anakmu, pekerjaan Allah nyata di dalam dia. Nah, adik-adik dan orang tua sekalian, mari melaksanakan Injil hari ini seperti orang buta yang disembuhkan tadi. Kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh baik. Kita wartakan pada setiap orang. Kita doakan orang-orang dan diri kita sendiri supaya makin mengalami sukacita dalam Tuhan. Gembira, mantap, berkah dalam. Akulah dia putih pun cerah, seperti lilin bersinar di malam gelap. Jadikan dunia terang benderang. Aku ini dia yang cemerlang. Akulah dia putih pun cerah, seperti lilin bersinar di malam gelap. Jadikan dunia terang benderang. Aku ini dia yang cemerlang. Akulah dia putih pun cerah, seperti lilin bersinar di malam gelap. Jadikan dunia terang benderang. Aku ini dia yang cemerlang. Akulah dia putih pun cerah, seperti lilin bersinar di malam gelap. Jadikan dunia terang benderang. Aku ini dia yang cemerlang. Hai adik-adik, gimana tadi udah mendengarkan cerita dan mendengar homilikat? Nah, sekarang kakak mau ngajak adik-adik buat bikin kreativitas. Nah, hari ini kita mau bikin ini adik-adik. Jadi kalau misal kan tadi kan kita mendengarkan cerita tentang orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan. Nah, sekarang kita mau membuat wajah orang yang bisa melihat dan orang yang tidak bisa melihat. Oke. Sekarang bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kertas. Adik-adik boleh pakai kertas gambar atau kertas manila atau kertas buffalo, pokoknya yang agak tebal ya adik-adik. Lalu ada juga tempat makan atau misalnya piring atau pokoknya yang berbentuk lingkaran untuk membuat ininya wajah orang. Lalu ada lem dan juga ada gunting dan juga ada pewarna seperti ini. Oke. Yang pertama, kita buat lingkaran dulu ya di kertas. Nah, kita buat lingkarannya dulu memakai bekal. Kalau sudah, kita gunting. Kalau adik-adik belum bisa mengunting, bisa minta tolong orang tua atau kakak di rumah ya.
Nah, sudah seperti ini. Lalu, untuk bikin matanya, adik-adik coba ambil kertas, lalu kita lipat jadi 2 seperti ini. Nah, kalau sudah, kita gunting jadi bentuk oval atau lingkaran. Kalau misalnya adik-adik kesusahan, bisa digambar dulu lingkarannya. Nah, seperti ini. Lalu kita gunting. Buat 2 ya adik-adik. Nah, seperti ini. Sekarang kita tempel 2 lingkaran ini ke bagian lingkaran yang besar. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita mau gambar matanya dan juga gambar mulutnya. Adik-adik bisa menggunakan spidol atau pensil warna ya di rumah. Sekarang kita mau gambar matanya dulu. Sekarang kita bikin mulutnya. Nah, di sini kakak mau bikin gambar muka cowok, jadi kakak mau bikin rambutnya. Sekarang tinggal diwarnain deh.
Nah, sudah jadi deh kreativitas kita hari ini. Mudah kan adik-adik? Oke. Kerlap-kerlip bintang malam hari, indah nian bentuk rupamu. Gelap pun tiba selimuti malam, oleh sinarmu langit pun terang. Doaku Tuhan, jadikan aku bintangmu Tuhan, di dunia ini hingga ku kelak selalu bersinar menerangi dunia. Kerlap-kerlip bintang malam hari, indah nian bentuk rupamu. Gelap pun tiba selimuti malam, oleh sinarmu langit pun terang. Doaku Tuhan, jadikan aku bintangmu Tuhan, di dunia ini hingga ku kelak selalu bersinar menerangi dunia. Halo adik-adik. Hai adik-adik. Gimana sekolah minggu hari ini? Happy nggak? Happy dong pastinya. Ya Kak Adiken. Kak Dikan happy sekali. Kak Kak- Widi? Juga happy dong. Wah asik. Tapi sayang banget. Hari ini kita udah selesai nih Kak. Ya, sedih deh. Tapi jangan sedih. Minggu depan kita ketemu lagi. Yeay, kita bakal bermain dan bercerita bersama kembali, bertemu kembali. Ya kan Adiken? Siap. Besok pasti lebih seru daripada hari ini. Nah, sebelum kita tutup hari ini, kita mau berdoa dulu. Kita ambil sikap yang baik karena kita mau berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur puji dan syukur pada hari ini pada hari ini kami boleh berkumpul kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan namamu. dan memuliakan namamu. Terima kasih pula Tuhan, Terima kasih pula Tuhan, pada hari ini kami boleh mendengarkan sabdamu. Tuhan, pakailah kami untuk menjadi pembawa kabar gembira dan sukacita bagi sesama kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Teresia kanak-kanak Yesus, doakanlah kami. Kita mohon berkat dari Romo Santo. Tuhan bersamamu, semoga adik-adik sekalian dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Searching for an answer.